Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Sureni Ababil, NIM 2103656, asal dari PJKR FPO Kaupi. Saya mengontrak mata kuliah Psikologi Olahraga, dosen pengampu Bapak Prof. Yusuf Hidayat dan Bapak Alit Rahmat MPD. Pada bab 11, kita membahas teknik coping dalam aktivitas olahraga. Coping adalah upaya seseorang baik secara kognitif, afektif, maupun perilaku untuk mengelola tuntutan eksternal dan internal secara spesifik. Coping behavior adalah sembarang tingkah laku ketika seorang individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Sedangkan coping stress merupakan metode yang digunakan seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau emosi-emosi negatif yang mengancam keseimbangan diri. Ada dua jenis strategi coping, yaitu strategi coping yang dilakukan untuk difokuskan pada masalah problem focus coping strategis, dan difokuskan pada emotion focus coping strategis. Strategi coping yang difokuskan pada masalah berorientasi pada upaya untuk merendahkan atau mengurangi stimulus lingkungan yang menyebabkan respons stres. Istilah lain yang biasa digunakan untuk EFCS adalah task focus coping atau action focus coping. Sedangkan strategi coping yang difokuskan pada emosi diarahkan pada regulasi emosi dengan tujuan untuk mengurangi atau mengelola gangguan. Nah, ada dua jenis gaya coping, yaitu yang pertama gaya coping mendekat, yang kedua gaya coping menghindar. Gaya coping melekat Gaya coping mendekat adalah cara penanggulangan masalah dengan cara mendekatkan pada situasi yang menjadi sumber masalah secara langsung. Sedangkan gaya coping menghindar merupakan upaya untuk menanggulangi masalah dengan cara menghindari sumber masalah. Coping penghindaran dikenal juga dengan istilah represi, ketidaksetujuan, ataupun penolakan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam coping stress. Yang pertama, evaluasi dan perencanaan strategi terdiri atas mempelajari lawan, membaca lawan baru, dan memahami kondisi. Yang kedua, strategi psikologis proaktif terdiri atas membangun kepercayaan dan mempertahankan konsentrasi. Yang ketiga, strategi psikologis reaktif terdiri atas relation dan self-talk. Keempat, strategi pada saat mengalami cedera. Kelima, strategi pada saat terjadi kelelahan dengan asosiasi dan disosiasi. Ada 4 strategi dan gaya coping yang berbeda. Yang pertama, coping yang terfokus pada masalah mendekat. Ada 4 strategi dan gaya coping yang berbeda, yaitu yang pertama, coping yang terfokus pada masalah mendekat. Yang kedua, coping yang terfokus pada emosi mendekat. Yang ketiga, coping yang terfokus pada masalah menghindar. Keempat, coping yang terfokus pada emosi menghindar. Instrumen yang paling sering digunakan untuk mengukur coping adalah skala angket dan skala penilaian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.